Selamat ulang tahun, Bu. Ini kadonya. Ini apa? Kantong belanja supermarket. Iya, di dalamnya ada mie instan, kerupuk, sama minyak goreng. Katanya ibu belakangan ini enggak nafsu makan, jadi saya pilih yang praktis saja. Maksudmu, kamu menyuruh ibu menerima ini sebagai kado ulang tahun? Iya. Kenapa memangnya? Ada 2 bungkus mie instan sama 1 toples kerupuk, kan? Astaga! Ibu benar-benar deh, dikasih apapun pasti ada saja celahnya. Saya harus bagaimana lagi sih? Setidaknya hargai dong pemberian menantu. Tapi Rina, ini sungguh keterlaluan, kan? Terserah ibu deh. Kalau enggak mau, ya beli sendiri saja. Mas, aku benar-benar sudah enggak tahan. Bilang sama ibumu, tolong berhenti bikin masalah. Budi, ibu salah apa, nak? Rina itu sudah capek kerja di kantor, Bu. Hari ini dia sudah repot-repot menyiapkan kado ulang tahun. Kenapa ibu harus bikin ribut terus? Ibu tahu tidak? Ibu keluar dari rumah ini adalah cara terbaik untuk membantu kami. Saat kalimat itu terlontar dari mulut anak kandung saya, pikiran saya mendadak kosong. Saya tidak pernah membayangkan akan mendengar kata keluar dari anak yang saya besarkan dengan susah payah. Dan malam itu, setelah mengetahui fakta bahwa Rina, menantu saya, baru saja membelikan tas mewah seharga puluhan juta rupiah untuk ibu kandungnya sebagai hadiah ulang tahun, saya bertekad. Saya akan membalas perbuatan mereka. Mulai sekarang, dengarkan kisah pemalasan dendam saya yang lebih dingin dari es. Nama saya Ratna, usia saya tahun ini 68 tahun. Suami saya meninggal 7 tahun lalu, dan sekarang saya tinggal menumpang di rumah anak laki-laki saya. Lebih tepatnya, saya terpaksa menumpang. Setelah operasi lutut, saya kesulitan berjalan dan butuh pemulihan, jadi saya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah putra saya. Padahal, rumah itu aslinya adalah milik saya. Saat Budi, putra saya menikah, saya merasa kasihan melihat dia harus pindah-pindah kontrakan. Akhirnya, saya cairkan uang pensiun, uang asuransi peninggalan suami, dan seluruh tabungan saya selama puluhan tahun untuk membelikan sebuah rumah yang layak di kawasan Cibubur. Bu, ibu tidak perlu sampai begini, kata Budi waktu itu. Kalau orang tua tidak bisa membelikan rumah untuk anaknya yang menikah, apa gunanya orang tua? Jawab saya saat itu. Awal kehidupan pernikahan mereka, saya ikut bahagia. Budi terlihat senang, dan Rina, menantu saya, juga terlihat sangat manis. Ibu, cobain deh sayur asem buatan saya. Atau, Bu, takutnya ibu bosan, saya bawakan kue. Di hari pernikahan, Rina memeluk saya erat sambil berkaca-kaca. Bu, saya akan jadi menantu yang baik. Saya akan anggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri. Namun, anak manis itu kini memperlakukan saya seperti barang rongsokan yang mengganggu. Sejak hari pertama saya masuk ke rumah itu untuk pemulihan, sikapnya berubah drastis. Kamar ibu di pojok belakangnya, dekat ruang cuci. Kami berdua tidurnya sensitif, jadi tolong pintunya selalu ditutup. Iya, nak. Terima kasih. Oh ya, kalau makan tolong sebelum jam 6 sore. Orang tua kan demi kesehatan harus makan lebih awal. Bahasanya sopan, tapi nadanya penuh duri. Dulu dia bicara sambil tersenyum, kini setiap ucapannya terdengar seperti perintah. Jika saya ingin menonton TV, remotenya disembunyikan di laci terdalam. Pakaian dalam dan baju saya sering ditemukan teronggok di pojok ruang cuci,
bukan di keranjang bersih. Rina, kenapa baju ibu ada di lantai? Ah, tadi kecampur sama kemeja Mas Budi pas mau dicuci. Ibu ambil sendiri saja ke kamar ya? Enggak apa-apa kan? Tidak ada kata maaf, tidak ada sopan santun. Padahal sayalah yang kesulitan berjalan. Namun, saya diam saja. Saya takut dibilang mertua rewel. Di rumah saya sendiri, saya harus berjalan jinjit seperti pencuri. Lalu tibalah hari ulang tahun saya beberapa hari yang lalu. Putri saya, Sari, sedang sibuk di luar kota dan tidak bisa datang. Jadi, ini adalah ulang tahun pertama yang dirayakan oleh anak laki-laki dan menantu saya. Jujur, saya sedikit berharap. Ibu, selamat ulang tahun. Ini kadonya. Rina menyerahkan sebuah tote bag belanja dari supermarket. Di dalamnya, 2 bungkus mie instan, sebungkus kerupuk putih, dan sebotol minyak goreng kemasan kecil. Mereknya pun bukan merek terkenal. Rina, ini kado ulang tahun, tanya saya bergetar. Iya. Itu sembako praktis. Ibu kan lagi malas masak yang ribet. Hati saya hancur. Bukan soal harganya, tapi soal penghinaannya. Setidaknya, tunjukkan sedikit ketulusanmu, nak, suara saya parau. Mas, lihat tuh ibumu. Rina langsung merengek pada Budi. Dan Budi, anak yang saya susui dan saya antar sekolah setiap hari, malah berkata, Bu, ibu belakangan ini sensitif banget sih. Kami ini capek kerja. Kalau ibu mau bantu kami, ibu diam saja atau keluar dari rumah ini. Kalimat keluar dari rumah ini menghantam dada saya. Budi kembali sibuk dengan ponselnya, dan Rina melengos pergi. Saya masuk ke kamar sempit di belakang, mematikan lampu, dan menangis tanpa suara. Saya membekap mulut dengan bantal agar isakan saya tidak terdengar. Saat tengah malam, ketika saya hendak ke kamar mandi, saya mendengar suara Rina sedang menelepon di ruang tengah. Halo, MA. Gimana tas brandednya? Suka enggak? Itu harganya 25 juta loh, MA. Kulit asli. Iya dong, kalau bukan Rina siapa lagi yang beliin mama tas mewah begitu? Darah saya mendesir hebat. Tangan saya gemetar. Untuk mertuanya yang sakit dan memberinya rumah, dia memberi mie instan. Untuk ibunya sendiri, dia membelikan tas seharga 25 juta rupiah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Rasa sakit hati berubah menjadi amarah yang dingin. Keesokan harinya, saya menelepon putri saya, Sari. Sari, lagi apa, nak? Ibu? Suara ibu kenapa? Ibu sakit. Saya tidak tahan lagi. Tangis saya pecah. Saya ceritakan semuanya. Soal kantong belanja, mie instan, dan ucapan Budi yang mengusir saya. Apa? Mereka gila ya? Mie instan 2 bungkus buat kado ulang tahun ibu? Sementara dia beli tas puluhan juta buat ibunya? Sari berteriak di ujung telepon. Bu, ibu kenapa masih bertahan di sana? Rumah itu kan ibu yang beli. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. 2 notifikasi SMS dari bank masuk berturut-turut. Pembelian berhasil, kursi pijat mewah 18 juta rupiah. Pembelian berhasil, paket tur wisata Jepang 12 juta rupiah. Total 30 juta rupiah. Kartu kredit itu memang saya titipkan ke Rina dengan pesan, pakai hanya kalau ada darurat untuk beli obat ibu atau keperluan rumah sakit.
tanpa izin saya, dia menggunakannya untuk foya-foya. Napas saya sesak. Sari, suara saya gemetar. Mereka baru saja menghabiskan 30 juta dari kartu ibu. Cukup, Bu. Aku otu ke sana sekarang. Keesokan paginya, Sari datang. Wajahnya merah pada menahan marah. Dia membuka laptop dan mulai mengetik. Bu, ayo kita hitung. Biaya resepsi nikah Budi, 50 juta. Perabotan rumah tangga, 60 juta. Kursi pijat dan tur Jepang, 30 juta. Total bantuan tunai ibu sudah lebih dari 140 juta. Belum termasuk harga rumah ini yang sekarang nilainya miliaran. Sari menatap saya tajam. Bu, ini bukan lagi soal keluarga. Ini perampokan. Temanku pengacara bilang, kita bisa gugat pembatalan hibah rumah ini karena penerima hibah melakukan tindakan tercela dan penelantaran terhadap pemberi hibah. Apalagi sertifikatnya masih bisa kita permasalahkan. Bu, ibu mendapatkan uang untuk beli rumah ini dari mana? Tanya Sari lembut. Air mata saya menetes. Ibu jualan nasi uduk di pinggir jalan selama 15 tahun. Jadi buruh cuci 10 tahun. Ayahmu meninggal, uang asuransinya ibu jaga baik-baik. Ibu tidak makan enak demi beli rumah ini. Dan rumah itu sekarang dipakai oleh orang yang menyuruh ibu keluar, potong Sari tegas. Saya menghapus air mata. Sari benar. Saya bangkit, membuka laci rahasia saya, dan mengeluarkan map berisi fotokopi sertifikat rumah, bukti transfer, dan tagihan kartu kredit. Sari, ibu mau hidup diperlakukan sebagai manusia. Malam itu, saya letakkan map tebal itu di meja makan. Saya tunggu Budi dan Rina pulang kerja. Seperti biasa, Rina masuk tanpa menyapa, sibuk dengan ponselnya. Bu, kok tumben belum tidur? Jangan cari masalah lagi ya malam ini. Saya membuka map itu. Kalian tahu ini apa? Apaan sih, Bu? Polis asuransi, tanya Budi malas. Ini fotokopi sertifikat rumah. Ini surat perjanjian hibah yang dulu kita buat. Dan ini tagihan kartu kredit 30 juta yang baru saja kalian gesek, kata saya tenang. Rina mendongak, wajahnya pucat. Kenapa ibu keluarkan ini? Rumah ini, ibu yang beli. Tapi di rumah ini, ibu harus jalan jinjit. Ibu harus makan sisa. Dan ibu disuruh, enyah, oleh anak sendiri. Itu kan sudah lama, Bu. Rumah ini kan sudah atas nama Mas Budi, sergah Rina. Ada hukum di Indonesia, Nak. Hibah bisa dibatalkan jika penerima hibah menelantarkan atau melakukan kejahatan pada orang tua. Dan pemakaian kartu kredit tanpa izin ini pidana. Penggelapan. Budi berdiri, wajahnya merah. Ibu mau menuntut anak sendiri? Gila ya? Keluarga itu saling memanusiakan, Budi. Kalian memberiku mie instan dan menyuruhku minggat, sementara kartu kreditku kalian pakai untuk foya-foya. Mulai hari ini, ibu akan ambil kembali apa yang jadi hak ibu. Ah, terserah ibulah. Lakukan sesuka hati. Budi membanting pintu kamar. 2 minggu kemudian, surat somasi dari pengacara tiba. Wajah Budi pucat pasi saat menerima amplop tebal berlogo kantor hukum itu. Isinya jelas, gugatan pembatalan hibah dan tuntutan pengembalian dana penyalahgunaan kartu kredit. Serta perintah pengosongan rumah. Ibu serius? Suara Budi bergetar. Sangat serius.
Kalian bilang saya keluar dari rumah adalah bantuan terbaik? Sekarang saya bantu kalian mandiri. Keluarlah dari rumah saya. Proses mediasi berjalan singkat. Pengacara saya sangat handal. Bukti penelantaran dan penyalahgunaan uang sangat kuat. Jika dilanjutkan ke pengadilan pidana, Rina bisa dipenjara karena penggunaan kartu kredit ilegal. Akhirnya mereka setuju untuk damai dengan syarat, mereka harus angkat kaki dari rumah itu tanpa membawa apapun kecuali barang pribadi. Hari mereka pindah, saya duduk di sofa, meminum teh hangat. Rina menangis sesenggukan saat mengemasi bajunya. Budi menyeret koper dengan kepala tertunduk. Saya tidak bertanya mereka pindah kemana. Tapi dari tetangga, saya dengar mereka pindah ke kontrakan petak sempit di daerah pinggiran kota yang kumuh. Budi terpaksa menjadi ojek online sepulang kerja karena gajinya habis untuk membayar cicilan hutang gaya hidup Rina. Rina sendiri harus bekerja shift malam di minimarket. 2 bulan kemudian, bel rumah berbunyi. Saya membuka pintu. Di sana berdiri Budi dan Rina. Penampilan mereka jauh berbeda. Budi kurus, kulitnya terbakar matahari, memakai jaket ojol yang lusuh. Rina rambutnya acak-acakan, matanya cekung, tidak ada lagi tas mewah. Di tangannya ada kantong kresek berisi gorengan dingin. Bu, suara Budi parau. Kami sudah tidak kuat. Kontrakan kami banjir. Utang kami di mana-mana. Rina dikejar debt collector. Rina langsung bersimpuh di kaki saya. Ibu, tolong kami. Maafkan saya, Bu. Saya hilaf. Tolong biarkan kami tinggal di sini lagi. Di garasi pun tidak apa-apa. Mereka menangis, memohon belas kasihan. Saya menatap mereka datar. Lalu saya berjalan ke dapur, mengambil kantong belanja bekas supermarket yang dulu mereka berikan pada saya. Saya isi kantong itu dengan 2 bungkus mie instan, 6 butir telur, dan sebotol air mineral. Saya letakkan kantong itu di depan mereka yang sedang berlutut. Ambil ini. Bawa pulang. Mereka menatap kantong itu dengan bingung. Dulu kalian bilang ini hadiah ulang tahun yang pantas buat ibu, kan? Sekarang ibu kembalikan. Ini bantuan yang pantas buat kalian. Makanlah, supaya punya tenaga untuk kerja. Bu, rumah ini dan hidup ibu tidak akan pernah lagi jatuh ke tangan kalian. Kalian yang mengajarkan ibu untuk menjadi tega. Sekarang, pergilah. Saya menutup pintu tepat di depan wajah mereka. Terdengar suara tangisan Rina yang melolong dari balik pintu, tapi saya menguncinya rapat-rapat. Kabarnya, Budi akhirnya dipecat dari kantor karena sering bolos untuk narik ojek, dan kini mereka hidup luntang-lantung dikejar utang pinjaman online. Teman-teman sosialita Rina semua menjauh karena tahu dia sudah jatuh miskin. Kini, saya tinggal di rumah nyaman ini bersama Sari dan suaminya yang baik hati. Setiap pagi saya bangun, menyiram tanaman, dan minum kopi sambil mendengarkan kicau burung. Sari selalu memijat kaki saya sepulang kerja. Bu, senang lihat ibu tersenyum lagi, katanya. Saya belajar satu hal, jangan pernah menyerahkan hidupmu sepenuhnya pada orang lain, bahkan pada anak sendiri, jika mereka tidak tahu cara menghargaimu. Kadang, menjadi jahat dan tegas adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan harga diri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Semoga rumah tangga kalian selalu diberkahi kedamaian dan dijauhkan dari sifat tidak tahu diri.